Saudara semua di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya hari ini tanggal 11 Oktober ya 2021. Oke, dalam video ini saya ingin memberikan wacana kepada Anda, memberikan solusi ya. Semua orang ya, Anda semua dan saya pasti menginginkan imbal hasil investasi atau imbal hasil dari trading yang besar, yang bisa akumulasi profit yang besar dalam waktu yang singkat. Ya, sekarang banyak sekali orang yang sudah memilih untuk ya para milenial atau pemula ya pendatang baru, banyak yang sudah transaksi saham dan juga ada yang transaksi di pasar uang ya, di foreign exchange forex atau di pasar komoditi atau lainnya. Nah, saya mau katakan di sini kalau Anda investasi di saham ya, memang Anda dikasih margin ya 1/3 ya. Ya, tapi modal yang Anda butuhkan untuk transaksi di saham ya, di pasar saham yaitu cukup besar ya. Karena perbandingannya 1/1 atau 1/3 jika Anda mendapatkan margin. Nah, kalau misalnya ada transaksi di foreign exchange itu istilahnya perdagangan mata uang asing ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya, Anda itu sudah melakukan transaksi foreign exchange ya. Anda berangkat ke luar negeri, Anda pasti menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang yang negara yang Anda tuju ya. Berarti Anda sudah melakukan transaksi foreign exchange ya, perdagangan mata uang asing ya, itu sudah Anda lakukan tiap hari ya. Perusahaan-perusahaan besar juga hampir setiap hari melakukan transaksi, perusahaan ekspor impor atau apapun juga mereka melakukan transaksi mata uang asing. Jadi foreign exchange itu sudah ada dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, tanpa sadar Anda sudah melakukan transaksi karena Anda pasti ke luar negeri. Anda belum transaksi trading saham pun Anda sudah melakukan transaksi foreign exchange. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah transaksi foreign exchange ini adalah transaksi yang Anda lakukan kalau yang biasa Anda lakukan itu adalah fisik Anda, yaitu 1/1 ya. Misalnya nilai dolar ya, Anda rupiah ke dolar ya. Berarti kalau rupiah Anda 1.000, Anda tukar dolar ya, nilainya sama ya. Ya cuma perbandingan di kurs dan spreadnya. Nah, kalau transaksi yang Anda lakukan di futures market ini, yaitu Anda mendapatkan financing ya. Jadi modal Anda misalnya 10 juta, Anda bisa transaksi senilai 100 juta. Jadi Anda di financing atau Anda ada leverage di sini. Nah, kalau saham Anda bertransaksi 100 juta, modal Anda 100 juta untuk transaksi 100 juta. Nah, kalau Anda dikasih financing seperti ini, seperti foreign transaksi mata uang asing ini, ya foreign exchange kita bilang forex ya, seperti forex ini, Anda bisa juga didapatkan margin tapi paling tinggi dapat 3. Jadi bisa 1/3. Anda punya duit 100 juta, Anda bisa transaksi maksimal 300 juta. Seperti itu. Ya, kalau Anda dikasih margin. Nah, kelebihan di foreign exchange ini adalah yang tadi perbandingan dengan saham, Anda dengan modal 100 juta Anda bisa transaksi senilai 1 miliar. Anda dengan modal 10 juta Anda bisa transaksi senilai 100 juta. Jadi profit yang Anda dapatkan juga bukan profit yang kita misal 10 juta, Anda investasi 10 juta, kalau di saham profit yang Anda dapat sebanding itu. Tapi kalau Anda transaksi di foreign exchange 10 juta, Anda bisa dapatkan senilai 100 juta. Jadi leverage-nya bisa, jadi Anda bisa bayangkan leverage-nya bisa, Anda 10 juta Anda dapat 100 juta ya. Jadi besar sekali leverage-nya ya. Nah, istilahnya Anda difinansi. Jadi Anda melakukan transaksi dengan modal orang lain, misalnya Anda difinancing ya. Jadi itu keuntungan yang sangat besar. Nah, jika keuntungan yang besar sekali yang bisa Anda dapatkan, pasti dibarengi dengan kerugian yang cukup besar. Nah, disinilah nantinya Anda harus melakukan manajemen risk.
Jadi Anda harus melakukan standar di sini ya. Kita nanti ada money management atau manajemen risk. Jadi keuntungan yang Anda dapatkan seberapa, dan Anda juga harus meminimais risiko Anda seberapa jika terjadi salah beli atau posisi entry market Anda. Nah, satu lagi yang saya katakan kelebihan di foreign exchange adalah Anda bisa transaksi dua arah. Jadi Anda tidak perlu harus melakukan transaksi diawali dengan membeli ya. Anda bisa juga melakukan transaksi diawali dengan menjual. Karena yang Anda transaksikan ini adalah Anda membeli peluang di sini. Misalnya tren. Jadi Anda membeli tren dan Anda menjual tren. Jadi bukan transaksi seperti di saham. Saham itu Anda membeli saham berarti Anda membeli bukti. Membeli bukti Anda ikut hak andil dalam perusahaan itu. Jadi hak bukti Anda membeli perusahaan itu, bagian dari perusahaan itu. Nah, sedangkan kalau Anda transaksi di money market, di forex, foreign exchange mata uang asing, yang Anda transaksi melakukan posisi sell atau jual di dua arah, itu hanya yang Anda lihat adalah trend marketnya. Nah, jika trennya naik, Anda melakukan posisi beli. Jika Anda analisisnya trennya turun, Anda melakukan posisi jual duluan. Nah, jadi seperti itu. Jadi market sangat volatile. Jadi dalam sehari kalau Anda ingin memaksimalkan keuntungan ya, kalau Anda ingin dapat penghasilan besar ya, saya sarankan lebih cocok Anda transaksi mata uang asing, foreign exchange. Ya. Di situ benar-benar tidak ada market maker yang menggerakkan harga ya. Betul-betul Anda fokus pada satu mata uang, misalnya pound sterling against dollar ya, terhadap dolar. Anda fokus di situ saja karena itu yang kejadian itu adalah di seluruh dunia. Hasil transaksi dari seluruh bank, seluruh perusahaan-perusahaan investasi yang ada di seluruh dunia. Nah, kita cuma lihat pergerakan harga aja. Jika pergerakan harga naik, kita analisisnya akan sampai ke level sekian dengan range-nya, berarti kita melakukan buy. Kalau kita lihat pergerakan harganya nantinya turun di range-nya, berarti kita melakukan sell. Nah, dari situ sehari Anda melakukan transaksi, Anda bisa dapatkan profit yang cukup besar karena ada referensi yang tinggi di sini. Nah, saya sarankan lebih baik Anda, bagi yang muda-muda atau yang ingin akumulasi profit yang besar, sebaiknya Anda masuk di transaksi, Anda di trading di money market ya, karena ini sangat luar biasa sekali. Apalagi ini sekarang bulan Oktober trennya sudah saya beritahu bahwa trennya sudah kebaca, bahwa trennya akan ke atas. Semua market Eropa ya, semua market Eropa akan memuat terhadap US dollar. Jadi berarti euro, pound sterling itu akan naik ya. Begitupun juga Australian dollar ya. Nah, ini namanya futures market. Selain di forex, bisa juga ada transaksi gold ya. Gold juga masuk dalam instrumen investasi ya, di futures ya, yang ada leverage-nya. Nah, itu sama. Gold pun juga itu trennya akan naik. Harga gold akan trennya positif ke atas, naik ya, menuju ke 2000 per troy ounce ya. Nah, ini kesempatan di sini. Ini kan bulan Oktober, November, Desember ya. Ini memasuki musim dingin ya. Dan oil sekarang sudah hari ini di level 80 per troy ounce. 80 per barel, sorry. Oil 80 US dollar per barel. Nah, harga oil ini ya, kalau harga angka 80 tembus, maka kemungkinan dia akan menuju di atas 100 US dollar per barel. Nah, semakin harga oil, jadi ini kan kita lihat selalu begitu ya analisnya. Kalau harga oil semakin tinggi, maka harga komoditi kan naik, semuanya naik ya. Oke, di saham juga naik, pasti naik ya. Nah, cuma kan Anda harus tahu juga bahwa pergerakan saham ini kan sudah sangat tinggi, peak sudah sangat tinggi banget ya. Jadi kenaikan juga mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena ya ada intraday sih memang naik ya, tapi kan banyak pilihan saham
Saham kan banyak pilihan. Nah, ini yang satu saya katakan perbedaannya di sini. Misalnya saham pertambangan. Saham pertambangan itu kan bukan hanya satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia, kan banyak perusahaan. Ini saya cerita hanya di misalnya di Indonesia ya. Ya, kan banyak pilihan. Anda mau beli saham pertambangan banyak pilihan. Kadang-kadang kita itu kalau memang kita analisa tepat, kita masuk di satu perusahaan pertambangan itu, kebetulan naiknya bisa 20%, 30% ya. Tapi kalau kita masuk di satu perusahaan yang walaupun yang lain naik, dia pergerakan naiknya cuma 5%. Nah, kita kehilangan istilahnya, kehilangan, ketinggalan kereta kan. Hanya kita kata kita pindah. Nah, tapi kalau kita trading di forex ya, atau trading gold, oil ya, komoditi, seluruh dunia ya, itu fokus di, misalnya Anda trading mata uang pound sterling dolar atau euro dolar, ya semua fokus di situ. Ya. Berita yang Anda dapatkan untuk mendukung teknikal atau fundamental itu fokus di satu mata uang itu. Maka pergerakan naiknya itu kan sudah signifikan. Jelas dan fokus, Anda fokus ya. Anda tidak terpencar di beberapa misalnya saham, tapi Anda fokus di situ. Dari emas ya emas, oil, pound sterling, euro. Nah, Anda fokus di situ. Nah, jadi Anda bisa maksimalkan profit di situ. Nah, ini sangat besar sekali. Saya katakan kalau dihitung ya, kalau dihitung range-nya itu sekarang aja 1 poin, misalnya pound sterling ya, saya amati pound sterling kan 1,36 hari ini. Itu sebelum pound sterling dia koreksi ke bawah, itu dia sempat di dalam tahun ini dia sempat 1,42, 1,41. Nah, jadi ada peluang sekitar 500, range-nya sekitar 500 poin menuju ke harga yang tertinggi di tahun 2021 ini. Nah, itu ada peluang ke sana, dan itu range-nya itu cukup besar itu. Anda bisa, kalau Anda mau main long term atau Anda mau main harian, baik trade atau mingguan, itu pun bisa Anda dapatkan ini cukup besar. Itu volatilenya cukup tinggi karena seluruh dunia transaksinya bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, lagian seperti begitupun juga Mas. Nah, semua sama dengan oil. Karena ada leverage-nya itu. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa saya tidak mau trading forex karena forex itu berisiko, ya. Saya katakan kepada Anda, saya sejak tahun 98 ya, sudah lulus kuliah, saya sudah bekerja di dunia forex. Dari dulu sampai sekarang, saya selalu melihat ya, banyak sekali investor yang benar-benar rugi. Banyak yang loss, banyak yang kalah dari segala macam latar belakang ya. Sampai dengan hari ini juga masih ada yang loss. Tapi masih ada juga yang untung juga, masih ada yang profit. Jadi begini ya, setelah saya amati semua, ternyata di bisnis apapun, bukan hanya Anda trading forex atau Anda trading saham, Anda berusaha yang namanya Anda berusaha ya. Yang tidak loss adalah Anda bekerja di perusahaan. Anda pasti tiap bulan mendapatkan income ya, atau Anda sebagai pegawai pemerintahan itu pasti. Tapi kalau Anda bisnis itu pasti 50-50. Anda bisa loss, Anda bisa profit ya. Anda mau dagang apa aja. Anda dagang ayam, orang lain buka rumah makan ayam laku, laris manis, Anda buka rumah makan ayam, Anda bisa loss juga. Padahal ayam laku, tiap orang makan ayam, tapi Anda bisa rugi juga. Mau dagang apa aja pasti ada risiko rugi ya. Nah, jadi jangan kalau Anda bilang forex ini rugi, bisa ada rugi. Nah, kalau ada rugi berarti ada yang untung. Nah, begitupun juga di saham. Kalau ada yang rugi, pasti ada yang untung. Udah pasti. Karena uang itu berpindah. Semuanya itu Anda harus tahu bahwa uang itu berpindah. Nah, bagaimana supaya Anda yang jadi pemenang, bukan Anda yang jadi yang lose itu, yang kalah. Jadi uang itu berpindah ke Anda. Nah, makanya Anda harus ada manajemen risiko. Dan Anda juga harus didampingi oleh orang yang berpengalaman. Ya. Jadi yang biasanya pengalaman-pengalaman orang yang kalah di forex itu adalah karena broker ya, atau yang menawarkan ke dia itu masih minim pengalaman atau tidak tahu, tidak punya jam terbang dan tidak tahu tentang trading mata uang itu ya. Jadi begitu.
Jadi Anda harus lebih bijaksana, ya. Anda harus ketemu sama orang yang berpengalaman. Nah, saya juga bisa membantu Anda, ada email di bawah kalau Anda berminat mau kerjasama. Nah, kita sarankan kalau trading itu harus dalam jumlah yang besar. Jadi misalnya Anda jangan Anda yang begini ya, karena begini, yang saya selama ini ya, pengalaman saya selama ini ya, ini kan suatu bisnis. Bisnis itu butuh keseriusan ya. Nah, butuh keseriusan, butuh apa istilahnya, butuh energi Anda, waktu Anda dan pikiran Anda ya. Ada hitung-hitungannya juga. Jadi kalau kita memang benar-benar serius mau bisnis, ya, kita harus pertama itu kita diawali dengan modal yang betul-betul untuk bisnis yang besar yang Anda sudah hitung-hitungan. Jangan Anda awali dengan misalnya Anda pikir saya iseng-iseng dulu dengan modal yang sedikit. Nah, ini begini. Ini masalah di mindset ya. Kalau Anda hanya anggap ini sebagai iseng-iseng atau coba-coba, itu sudah pasti loss di depan mata. Karena Anda tidak serius, Anda tidak mencurahkan segala energi Anda untuk ini. Anda merasa ini tidak penting, ya, seperti itu. Bisnis seperti itu sebenarnya. Jadi Anda harus kalau Anda benar-benar mau serius bisnis, Anda harus diawali dengan modal besar. Karena ini bisnis, semua bisnis itu ya, mau bisnis apapun di luar sana, tetap itu ujung-ujungnya adalah harus modal yang besar, kapital. Kalau modal yang kecil, Anda tidak bisa memenangi persaingan. Itu yang bisnis yang di luar sana. Ya. Apalagi Anda itu semuanya itu sudah hukum alam. Anda harus diawali dengan modal yang besar. Tidak bisa Anda mulai dengan modal yang kecil karena ini adalah permainan kapital sebenarnya. Ya begini, karena begini. Kembali lagi, kenapa orang itu yang ada yang kalah, ada yang menang, ada yang loss, ada yang untung. Nah, itu kembali lagi ke sifat dasar manusia. Saya katakan ini karena sejak saya mulai bekerja tahun lulus kuliah sampai dengan sekarang, saya amati itu ternyata walaupun saya tidak bekerja lagi, tapi saya adalah trader ya, investasi sendiri. Nah, saya amati bahwa pengalaman diri saya sendiri itu semua manusia itu cuma ada yang bikin dia gagal itu adalah karena keserakahan dia, dan yang kedua adalah ketakutan dia. Nah, gitu. Nah, kalau jadi Anda harus tahu bahwa sifat dasar kita semua manusia ini adalah keserakahan. Jadi kita udah pasti keserakahan, ya. Siapa saja pasti kalau. Nah, makanya Anda harus hitung dengan penghasilan, misalnya dengan profit yang sekian, dengan income sekian, apakah sudah puas Anda misalnya. Nah, kalau jadi Anda harus kalau Anda ini kan ada leverage-nya, misalnya 10 juta, leverage-nya 100 juta. Jadi kalau Anda ingin dapatkan income 100 juta, ya, berarti Anda harus tradingnya juga besar gitu loh. Nah, kalau Anda cuma tradingnya kecil, Anda dapatnya kecil. Apakah dengan kecil ini Anda sudah puas? Nah, kadang orang itu dia ingin dapat income yang besar, tapi dia awali dengan yang kecil. Nah, akhirnya keserakahannya timbul karena dia tidak puas. Waktu dia, energi, pikiran dia dicurahkan untuk transaksi, tapi hasilnya kecil. Ya karena dia awali dengan modal yang kecil, gitu. Nah akhirnya dari modal kecil itu dia lipat-lipat karena keserakahan dia. Akhirnya dia tidak tahu bahwa ini kan ada leverage-nya. Nah kalau harga itu memang benar sesuai dengan yang dia entry market ya, posisinya searah dengan market, maka dia untungnya banyak. Tapi kalau tidak searah kan ruginya banyak. Nah itu di situ. Jadi Anda harus ukur dulu. Apakah dengan modal sekian, dengan keuntungan sekian ini saya sudah puas? Kalau sudah puas ya oke, Anda masuk dengan modal sekian. Tapi kalau Anda merasa tidak puas, Anda harus dengan modal besar supaya keuntungan yang Anda dapat besar. Nah di situ itu termasuk dalam manajemen risiko supaya Anda jangan terbawa emosi, terbawa keserakahan itu. Ya. Itu kuncinya orang kalah cuma itu, dasarnya itu. Mau teori-teori baca chart atau apapun juga itu masalah di luar emosi, itu gampang Anda pelajari nanti ya, masalah itu nanti. Tapi yang pertama itu dulu Anda harus yang saya mau kasih tahu sejujurnya itu juga saya alami dan semua orang
dari dulu sampai sekarang sama. Itu masalah di keserakahan. Karena dia tidak, nanti pada satu titik Anda tidak merasa puas dengan profit yang Anda dapat itu. Karena Anda awali dengan modal yang kecil untuk masuknya. Jadi saya sarankan deposit. Kalau Anda ingin sekian yang besar, Anda deposit yang besar. Supaya nanti Anda tradingnya tidak menimbulkan kerugian karena hal-hal seperti emosi keserakahan itu. Karena itulah yang membuat sebagian besar investor rugi. Nah, saya katakan kenapa harus masuk di forex ya, atau di gold atau di oil, karena peluang nanti mulai dari sekarang ya Anda melakukan posisi buy, dan peluang nanti tahun depan kalau krisis itu terjadi nanti Anda lebih fleksibel dalam transaksi. Anda bisa lakukan itu dua arah ya. Sedangkan kalau Anda di saham atau di bursa Indonesia, kalau itu kan lebih condong transaksi satu arah gitu. Short selling kan ya bisa juga, tapi kan sangat tidak fleksibel ya. Kalau market lagi crash gitu, kejatuhan market itu. Oke, saya pikir sampai di sini dulu Anda paham. Mungkin sudah paham dengan video saya. Nanti akan saya bisa di lain waktu saya akan lebih jelas lagi tentang bagaimana Anda bisa mengambil profit yang besar di transaksi forex ya, forex exchange ya. Oke, terima kasih. Oke, Anda boleh subscribe di bawah ini dan tekan tombol lonceng supaya Anda bisa berlangganan video ini. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda.